Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian sudah berkenan hadir pada pagi hari ini ya, memenuhi undangan Ibu untuk melakukan kegiatan bimbingan konseling. Sebelum memulai kegiatan, ada baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke, seperti tadi Ibu sampaikan bahwa kegiatan ini adalah bimbingan kelompok, oke ya. Jadi bimbingan kelompok itu layanan bimbingan yang diberikan kepada sekelompok siswa, idealnya itu mungkin 6 sampai 12 orang siswa ya. Nah, kenapa sih Ibu memberikan layanan bimbingan ini? Ada yang tahu nggak? Jadi gini, bimbingan kelompok ini Ibu ambil topiknya bullying. Ya, kenapa Ibu ambil topik bullying dan kenapa kalian yang Ibu jadikan sasaran peserta kegiatan bimbingan kelompok? Karena saat awal tahun ajaran baru Ibu memberikan asesmen kepada peserta didik ya, kepada siswa kelas 10, 11, dan 12. Ternyata dari hasil asesmen tersebut ada 1,5% siswa yang menyatakan bahwa dia itu merasa dikucilkan gitu. Merasa dikucilkan itu kan artinya berarti dia merasa ada indikasi perilaku bullying dari teman-temannya ya. Gitu. Kegiatan bimbingan kelompoknya akan dimulai 1 jam pelajaran berarti 45 menit ya. Dalam kegiatan bimbingan kelompok ini ada asas-asas yang harus diterapkan dan harus kalian ketahui. Yang pertama asas kerahasiaan. Jadi nanti setiap kalimat atau kata yang muncul dalam kegiatan ini itu wajib kita rahasiakan, jangan sampai terbawa keluar dari ruangan ini, cukup di sini aja. Kemudian asas keterbukaan. Ketika kalian menyampaikan pendapat, silahkan secara seterbuka mungkin gitu ya, jangan ada yang ditutupi atau jangan malu-malu gitu. Kemudian asas kesukarelaan, kalian datang ke sini tentunya sukarela nggak? Sukarela ya, sukarela dalam mengikuti kegiatan ini. Kemudian asas kenormatifan itu tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Pasti tahu ya norma yang berlaku. Nah, gitu. Terus Ibu sampaikan juga tugas dan tanggung jawab kalian. Yang pertama, mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini dengan baik. Yang kedua, berpartisipasi aktif untuk menyumbangkan pendapat dalam kegiatan diskusi. Yang ketiga, menyampaikan pendapatnya dengan bahasa yang baik dan sopan. Kemudian yang keempat, menyimak ketika pemimpin kelompok itu berarti Ibu ya, dan atau anggota kelompok yang lain ketika sedang menyampaikan pendapat. Kemudian yang selanjutnya, menyanggah pendapat anggota kelompok yang lain dengan bahasa yang baik dan sopan. Bimbingan kelompok ini nanti Ibu menggunakan metodenya, metode diskusi. Ya, Ibu yakin kalian sudah terbiasa kan berdiskusi. Nah, nanti teknisnya Ibu membagikan ini tes submateri gitu. Tadi kan topiknya bullying. Nah, di sini ada subtopik dari bullying. Nanti Ibu bagikan karena pesertanya ada 8, masing-masing ambil 1, ada nomor urutnya. Nanti berarti yang kebagian nomor urut 1 berarti menyampaikan dari topik ini, kayak misalkan 1 definisi bullying. Nah, menurut kamu apa gitu. Nanti setelah selesai semua kita bahas dan kita diskusikan, nanti pada akhir kegiatan pasti kita mendapatkan kesimpulan ya dari kegiatan diskusi hari ini. Udah siap? Lanjut ke tahap selanjutnya ya. Tugas dan tanggung jawabnya paham? Bisa? Bisa ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fajar Rahman Hadi. Saya dari kelas 3 dan alamat rumah saya yaitu dari Desa Garawangi. Perkenalkan saya Afkarina Dwi Marsha dari kelas 10 3. 3. Alamat rumah saya di Desa Cibinuang.
Perkenalkan, saya Galih Adiatama Putra dari kelas 10, alamat rumah saya di Cibinong. Perkenalkan, nama saya Risa Jara Putri Jelita. Saya dari kelas 10-1, alamat rumah saya di Citangtu. Perkenalkan, nama saya Reva Darmawanti, saya dari kelas 11 IPS 3, alamat rumah saya di Desa Widarasari. Perkenalkan, nama saya Kayla Gurpina Nafisah dari 10-1 dan alamat rumah saya di Cirendang. Perkenalkan, nama saya Eli Suarani dari kelas 11 MIPA 3, alamat rumah dari Desa Lebakwangi. Ya. Berarti yang paling jauh dari Lebakwangi atau Garawangi? Lebakwangi ya. Oke, kita langsung aja masuk ke kegiatan inti. Kita akan mendiskusikan topik bullying. Ya, sebelumnya ada yang udah tahu nggak bullying itu apa? Itu penindasan. Bullying itu semacam penindasan dari kelompok ataupun individu ke kelompok atau individu lainnya. Iya, inginkan. Oke, langsung saja Ibu masuk ke kegiatan intinya. Ini ada submateri, silahkan kalian ambil secara acak masing-masing satu. Ini berat Ibu Terihan. Langsung duduk aja nanti ya. Silahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Ina yang telah memberikan saya kesempatan. Jadi saya mendapatkan tentang definisi bullying. Jadi saya berpendapat bahwa definisi bullying itu merupakan penindasan antara kelompok atau individu kepada individu atau kelompok lagi. Nah, bullying ini dapat terjadi di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, atau lingkungan pertemanan di lingkungan kayak masyarakat gitu. Menurut saya ya, yang bener banget yang dikatakan Teh Alis, menurut saya candaan itu, perbedaan candaan sama bullying itu terdapat di mana kita bercandanya, bagaimana dan ke siapa kita bercandanya. Kalaupun kita bercandanya, wah kamu jelek banget kayak gitu. Kalau misalnya mereka ketawa, mungkin itu masih dianggap bercandaan. Cuman kalau mereka udah murung, udah kelihatan nggak suka sama bercandaan, itu udah termasuk bullying. Jadi perbedaannya itu di mana mereka bisa menanggapinya itu bercanda atau enggaknya. Terakhir, ada bullying secara seksual, yaitu dengan cara memegang menyentuh atau memegang alat vital Atau atau bagian-bagian bagian tubuh pribadinya, yang ya, sensitif. atau memanggil dengan kata-kata yang tidak senonoh. Gitu. Dampak bullying bagi korban itu, si korbannya tuh kayak jadi depresi, terus ngerasa frustasi dengan kehidupannya. Bela diri, awalnya kita tanya ke orang yang bullying karena mereka pasti malu, mereka pasti sadar kalau misalnya itu salah. Tanya, kenapa sih kamu ngebully aku? Aku ada salah sama kamu. Kalau aku sih dulu gitu ya, kenapa sih kamu ngebully aku? Kamu apa ya? Aku ada salah sama kamu kayak gitu. Nah, kedua kalau emang merekanya masih bandel, masih aduh nih ya, orang ngeyel banget nih, kita lapor. Itu nggak apa-apa kok kita lapor ke yang pihak berwajib istilahnya, kayak guru atau orang tua, atau kalau udah parah banget nih bullyingnya, ke polisi. Itu bakal dapat tindak pidana. Jadi kan ya itu aja sih menurut saya dari cara membela diri dari pelaku bullying. Terima kasih, Bu. Jadi harus memberanikan diri untuk bertanya ke si pelakunya ya. Benar. Kemudian ya benar banget yang selanjutnya adalah melaporkan, karena kalau tidak ada pelaporan nanti tidak ada usaha untuk menyelesaikannya gitu dari pihak-pihak yang berwenang. Pertama dari definisi bullying itu merusak, merundung dari individu ke kelompok atau dari kelompok ke individu. Lalu jenis-jenisnya pun banyak sekali. Ya salah satunya tuh fisik, verbal. Biasanya tuh kayak dari verbal dulu, terus berlarut-larut, terus ke fisik. Kalau kiri berarti ke arah kiri. Ke arah kiri itu kelingking kanan sama jempol kiri ke arah kiri. Kalau kanan berarti jempol kanan sama kelingking kiri ke arah kanan. Ya, bisa? Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, 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 kiri. Oke. Karena kayak lo konsentrasi. Karena waktunya terbatas, gamenya cukup sebentar aja, nanti kalian boleh
latihan konsentrasi mandiri ya. Ibu ingin tanya dulu, ada pemahaman baru apa yang kalian dapatkan dari diskusi tadi? Diskusi singkat ya. Pemahaman baru ada nggak? Boleh Reva? Reva dulu. Jadi sebenarnya lebih ke hal yang baru apa ya? Yang baru diketahui aja gitu. Ternyata orang-orang yang kelihatannya baik-baik aja, emang kita gak bisa itu ya, gak bisa tiba-tiba menilai. ya. Mungkin orang-orang tuh punya masalah di dalamnya gitu yang kita nggak tahu. Jadi ya lebih ke kita harus merangkul semua teman-teman kita gitu. Gitu ya. Ingin bertanya satu pertanyaan. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan diskusi ini? Bimbingan kelompok. Fajar, boleh? Kalau saya pikirannya lebih terbuka. Lebih terbuka. Yang lain? Terus tadi lebih lega juga karena Lebih udah Lebih menceritakan. lega karena Mm-mm. mungkin selama ini dipendam ternyata Iya. ya. Jadi nggak semua orang bisa dapat cerita aku tentang itu gitu. Yang lain? Lebih tahu perasaan orang lain. Elis, Lebih tahu perasaan orang lain aja kayak gimana. jadi bisa belajar empati juga ya. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu, kira-kira tindakan apa yang akan kalian lakukan setelah selesai kegiatan bimbingan kelompok ini, khususnya terkait materi bullying? Kaila, boleh. Jadi di sini saya kan masuk sebuah forum ya, forum OSIS Kuningan. Di sana tuh mengadakan seminar-seminar kayak gitu. Nah, karena adanya diskusi ini, saya juga pengen istilahnya mengadakan sosialisasi Bu, dan terkait topik ini. Karena saya dengar dari dampaknya, korbannya, dari juga keseringannya yang bullying yang terjadi di sekolah tuh udah sering banget dan takutnya malahnya dinormalisasikan gitu. Malah dikata, ini mau bercanda doang, kamunya yang baperan gitu. Nah, aku nggak mau. Jadi mungkin bakal diadakannya sosialisasi, jadi tunggu aja ya teman-teman di acara Evokas selanjutnya. Ya, Ibu senang sekali karena waktunya singkat, sebenarnya masih pengen ngobrol banyak ya dengan kalian karena menurut Ibu seru sekali kalian, bukan hanya murid yang belajar dari guru, ternyata Ibu yang belajar dari kalian, seperti itu. Terus Ibu sampaikan rencana tindak lanjutnya ya, tekankan kembali nanti kita akan membuat kelompok atau agen anti perundungan, kemudian juga Ibu tugaskan kalian membuat poster tentang bullying ya, nanti kita bisa pajang di lingkungan sekolah kita. Sama buat kalian yang tadi ternyata punya riwayat pernah dibully, kalau misalkan butuh konseling dari Ibu, silakan nanti hubungi Ibu aja, nanti kita akan konseling secara individu biar lebih privasi lagi ya. Ada, silakan diisi sekarang. Ibu ucapkan terima kasih pada kalian sudah berkenan memenuhi undangan dari Ibu mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Sebelum mengakhiri kegiatan, kita berdoa lagi ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu tutup. Sebelumnya Ibu mohon maaf apabila selama dalam kegiatan ada bahasa yang kurang berkenan atau perilaku Ibu yang kurang berkenan di hati kalian, mohon maaf. Ibu tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.